ini saya mengacu ke ini sebenarnya yang jam ini itu di CGP itu tidak detail seperti ini, tetapi saya menemukan sistem pembelajaran yang ideal di mana untuk kita dalam 1 jam itu mengurangi rasa bosan siswa itu 45 menit. 1 jam belajar 45 menit, setiap 45 menit istirahat 15 menit. Setiap 45 menit istirahat 15 menit. Itu ternyata bisa mengurangi tingkat kebugaran, karena menurut penelitian anak itu fokus paling mengurangkan 15 menit. Selebihnya itu pengen melakukan dan ini untuk mengurangi kebugaran. Iya. Dan memang kemarin 1 minggu ya aku mempraktekkan ini, ternyata itu memang berhasil. Artinya anak itu dari jam 7 sampai mau pulang itu selalu fresh, orang bosan bosan. Dan itu ini kan jamnya jadi berubah ya. Ini jam itu tekan jam itu pertama 5. Nah, jam itu pertama 5, apa tekan jam 2 istirahat 20 menit. Dan iya, misalnya aturan 35 menit, ketemunya kan kita 1 hari 8 jam. Dan dengan 35 menit, ketemu cuma 6 jam. Tapi jika diakumulasi berapa menit kita mengajar, 35 kali 8 dan 45 kali 6, ketemunya itu sama. Jadi 35 kali 8 280 menit. 45 dikali 6 itu 270 menit, cuma hanya 10 menit. Nah, jam terakhir biasanya aku jam terakhir tak tambah 10 menit biar nanti sama untuk jam terakhir. Nah, terus untuk di sini sebenarnya aku juga termasuk penonton. Artinya begini, sebenarnya kan tema yang begini ya, tapi karena besok juga mau bergeser ke kurikulum mereka, saya bunyinya apa? Ini loh. Akhirnya muncul setara dengan walaupun kurikulum merdeka, aku mencoba transisi ke situ. Jadwalnya berbunyi mata pelajaran. Nah, harusnya matematika, PKN, terus basic. Nah, iya kan? Terus yang kedua matematika dan pelajaran-pelajaran ringan lalu di akhir, tujuannya mengurangi kejenuhan dan masalah jam-jam yang pelajaran ringan taruh di akhir. Terus, nah terkait dengan PJOK kan berarti panjang 35 menit itu 4 jam, tapi di 45 menit itu hanya 3 jam. Tapi nanti akumulasinya itu nggak boleh jauh. Kita bisa dicek lah, 35 menit kali 4 sama 45 menit kali 3 kali terus di sini. Nah, tapi untuk lapangan aku kesana begitu. Artinya mau seperti yang dulu atau yang soalnya kan ini dengan lapangan kan nggak bisa terus berubah, ya kan? Dan diterapkan ketika memang materi kelas gitu. PAS
jenengan kawan ya, berarti mau buka, berarti mau jam terakhir di meja tekan berarti sampai jam 9 ya, soalnya kan ada beberapa sih ada apa kan ya, kemudian tekan 10 dong. Nah kalau anak-anak kan cukup mas, tambah 1 aja bisa aja ya. Aku sedang berusaha untuk sebelum jam itu sampai di sini. Aku ya sedang soalnya kan aku orang teman-teman itu kan hari Minggu Jumat kali. Tapi soalnya kami oke sama ya. Aku mengharapkan Bu Siti seperti ini ya. Ya soalnya kalau di belakang itu bisa kurang bisa Bu Siti. Dan yang tahu lokasi pas mulai tekan 10 kurang 15 menit. Nah 10 kalau kira-kira kelihatan dengan itu jangan dibuat tunggu lebih sedikit 15 menit kan bisa jajan jam 10 baru dibuat pada kiranya yang pada dan ya juga ada pertanyaan. Ini untuk administrasi penginasan tetap menutup bersama kan untuk semua administrasi dan segala macam sesuai dengan nanti mulai berlaku dari yang berlaku ya besok kali ya berarti ini jam ini mulai jam 8 ya kan ketika memang harus senam ya menyerang berarti sudah kelas kan iya terus termasuk ini untuk istirahatnya istirahatnya ini artinya harus tepat begini usahakan bocah itu memiliki hak dia istirahat ajarkan istirahat bukan
itu untuk merancang bahwa sistem pembelajaran itu tidak harus selalu kita yang bersama. Bisa juga ada yang mampu sendiri. Dan ketika makanya anak itu tidak bosan, kita dalam mengajar juga tidak bosan. Karena dalam mengajar ini ternyata dalam kurikulum merdeka murid atau kita itu dilarang menurut anak. Jadi ketika anak kita kasih materi terlalu banyak itu ternyata sangat berbahaya. Jadi kita mencoba menciptakan suasana pembelajaran jika memang materinya itu terlalu berat dan terlalu banyak, dia disediakan. Karena di kurikulum itu kita tidak untuk mencapai kurikulum itu tidak, tetapi bagaimana kita melakukan pembelajaran itu potensinya tergali dan potensi itu bisa kita maksimalkan. Terbebani dengan tes materi pola itu kita ubah karena itu tidak fokusnya itu adalah potensi apa yang sama dari 16 siswa kelas 5 itu mereka itu memiliki 16 keunikan dan mereka itu saling lain memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. Masing cukup anak mengerjakan 10 menit selesai. Yang penting anak itu masih pelajarannya tadi. Ya, ada yang boleh ditanyakan. Kita saling mengingatkan ya, kita saling mengingatkan satu sama lain dan satu pesan bahwa ini nanti juga habis ini positif semangat bersama-sama. Terima kasih sahabat-sahabat guru yang telah membuka acara pada siang hari ini. Selanjutnya yaitu sambutan dari kepala sekolah. Kami persilakan. Mulai Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Ibu Kepala SDN Butik, yang kami hormati Bapak Ibu guru dan juga segenap karyawan dan kaderati SDN Butik,
Pertama-tama adalah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada siang hari ini dalam rangka sharing bersama tentang materi CGP maupun PNM sebenarnya. Yang kedua kalinya salam semoga senantiasa berada di kita Nabi Muhammad SAW. Ya, sebelum acara dimulai, saya perkenalkan dulu atau saya sampaikan urutan acara. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan dari kepala sekolah, yang ketiga adalah penyampaian materi, dan yang keempat itu nanti ada tanya jawab, yang terakhir penutup. Mari Bapak Ibu kita buka acara pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak-bapak Ibu yang telah membuka acara pada siang hari ini. Selanjutnya yaitu sambutan dari kepala sekolah. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya hormati pula ini rekan-rekan guru maupun SDN 2 Titik. Ya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan, keselamatan ya. Kita bisa melaksanakan tugas sehari-hari kita. Ya, salah satunya adalah menghadiri acara yang diselenggarakan oleh Pak Badus selaku CGP di SDN 2 Butik ini. Angkatannya 7 ya Pak ya? Ya, angkatan 7. Nah, mari Bapak Ibu, kita selaku rekan dari Bapak Badus memang sudah sewajibnya untuk mendukung kegiatan apapun itu yang akan dilaksanakan oleh Pak Badus, karena memang prosedurnya seperti itu. Nah, ini salah satunya sedang dilaksanakan hari ini. Tentunya dari teman-teman ya harus ikhlas untuk mendukung acara ini karena sudah menjadi program dari pemerintah. Di samping itu, ini adalah persiapan panjenengan juga karena ke depan memang sekolah penggerak itu akan merata semua. Kalau tahun ajaran ini baru kelas 1 dan kelas 4, mungkin ada apa yang menjadi yang belum dipahami. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari kepala sekolah. Ini menjadi suatu semangat bagi saya karena dari awal saya CGP sampai saat ini mungkin ini pertama kalinya saya bersama kepala sekolah dan rekan-rekan berkumpul seperti itu, dan secara resmi juga di sini tadi sudah diizinkan oleh Ibu Kepala Sekolah bahwa nanti ke depan mungkin akan banyak kegiatan ataupun saya itu meminta bantuan dari rekan-rekan. Gitu. Acara selanjutnya yaitu penyampaian materi. Oke. Sebelum itu saya terima kasih sekali kepada teman-teman Ibu Kepala Sekolah yang telah meluangkan waktunya untuk berkumpul di sini menghadiri acara ini. Yang pertama ini kita kali ini adalah membahas paradigma baru penerapan dan strategi budaya positif. Ya, sebelum mulai, mari kita hadirkan diri kita seutuhnya di ruangan ini untuk mengikuti kegiatan pada siang hari ini. Silakan Bapak Ibu boleh mengambil posisi duduk yang paling nyaman, boleh bersandar, boleh apapun itu yang penting itu yang paling nyaman ya. Nah, sambil mendengarkan sebuah musik. Ini pencet. Nah. Ya. Sejenak kita merelaksasikan dulu. Ya. Silakan boleh ambil posisi duduk yang paling nyaman. Oke. Tidak usah tegang karena materi kita hari ini adalah santai tetapi serius. Bukan serius tetapi tegang, itu bukan.
santai tetapi serius. Ya. Jadi CGP itu asik ternyata Bapak Ibu, karena di situ kita banyak belajar hal baru. Salah satunya bagaimana kita mengajak siswa kita itu belajar yang enak, yang menyenangkan. Yang senang bukan hanya siswanya tetapi gurunya juga senang gitu. Awalnya saya mengikuti CGP itu memang apa sih itu CGP, apa sih itu bergerak. Saya sempat sampaikan ke Bu Latif, apa sih itu bergerak gitu kan. Tapi ujung-ujungnya saya ikut itu loh. Ujung-ujungnya saya ikut. Nanti saya sampaikan kenapa alasan kenapa saya bisa ke CGP itu kenapa. Nanti saya sampaikan. Nggak apa-apa ya Pak? Boleh. Makan di perguruan tinggi. Kita kararin kayak Jepang hari ini. Asal aja membayangkan bangsa. Benar sulit. Ayo ya, kudu kita jalan ya. Musik kayak gini. Musik buku ya Pak. Halo ya. Oke. Saku enggak? Ini tambah ngantuk kekuatan sedih. Jadi anak itu suka ya. Ayo lagi ditambah. Oke lanjut ya. Mengapa CGP? Oke. Ini mengapa CGP? Ini saya sampaikan dulu alasan kenapa saya sampai CGP itu. Gini. Saya punya sebuah buku. Ini bukunya adalah berjudul Be the Best Version of Yourself. Ya, ini buku psikologi. Ini buku psikologi, penulisnya adalah Daud Antonius. Dia adalah seorang psikolog muda. Dia adalah psikolog yang aktif, menulis bukunya banyak. Kebetulan saya punya berapa ya? Saya punya 5 buku dari Daud Antonius ini tentang psikologi. Isinya ini adalah human profiling. Human profiling itu jadi begini. Kita itu dibagi menjadi 4 tipe. Ada tipe dominan, ada tipe influence, ada tipe S, itu ada tipe yang satu C. Tipe dominan itu adalah tipe orang yang orientasinya ke pekerjaan dan aktif. Biasanya itu dimiliki oleh mereka-mereka yang orangnya suka ngatur. Itu dominan. Terus I, influence, itu orang yang kecenderungannya bukan ke pekerjaan tetapi ke orang. Tapi dia aktif, suka ngibur, suka berbicara gitu. Suka ngibur, suka berbicara, itu orang-orang I gitu. Influencer. Kalau tipe S itu orang yang sukanya nyaman, biasa-biasa saja, hidup damai. Gitu. Itu tipe S. Dan biasanya kalau seorang bos, seorang dia yang ingin merekrut karyawan, dia pilihnya yang tipe S. Karena orangnya nggak neko-neko. Dia hidupnya di situ itu aja. Tidak berani mengambil resiko, itu tipe S. Sedangkan tipe C itu adalah orang yang tipenya adalah pendiam tetapi teliti, perfeksionis, idealisme tapi pendiam. Itu C gitu. Ya. Itu human profiling. Terus yang kedua di sini juga membahas tentang multiple intelligence. Kecerdasan majemuk. Jadi kitab di sini misalkan kita ada berapa ini? 9, 11 berapa? Ya kita di sini ya. Kita itu kemungkinan bisa memiliki bermacam kecerdasan. Artinya setiap anak itu memiliki kecerdasan lebih dari satu biasanya untuk menyelesaikan permasalahan yang ada itu biasanya lebih dari satu. Tetapi ada kejadian juga ada satu anak misalkan dia bisa memiliki hanya satu. Contoh, siswa yang di kelas ya, dia ngitung
nggak jago, hafalan nggak jago, nulis juga enggak, bahasa juga enggak, gerak juga enggak. Makanya apa kita susah mendeteksi ini anak ini kecerdasan di mana itu kesusahan. Itu mungkin kitanya saja yang belum bisa mencari itu loh. Belum bisa mendalami. Iya belum bisa ke situ. Tapi kebanyakan secara umum itu lebih dari satu. Kecerdasan itu lebih dari satu. Dan yang berikutnya di sini juga dibahas tentang gaya belajar. Gaya belajar di sini ada 4. Tipe audio, tipe orang yang suka mendengar, dia tidak suka menulis, tidak suka berbicara, dia sukanya mendengar. Kalau misalkan dia mendapatkan sesuatu hal baru, pengennya diceritain sama temannya. Itu tipe-tipe audio. Kalau yang kedua tipe visual. Tipe visual itu tipe orang jika ada hal baru dia melihat video. Jadi bisa dilihat gitu. Itu tipe visual. Terus tipe yang berikutnya adalah read and write. Read and write itu dia sukanya menulis kecil-kecil dalam rangkuman. Itu tipe orang yang kan kadang ada buat kalau anak sekolah yang suka nyontek mungkin ya kecil-kecil gitu. Itu tipe-tipe kayak gitu. Read and write. Itu ya. Terus yang terakhir adalah kinestetik. Kinestetik itu siswa yang belajarnya itu sukanya itu langsung lihat, diperagakan langsung, didemonstrasikan. Jadi langsung lihat di situ ada orang lagi masang apa atau mengerjakan apa itu tipe kinestetik. Jadi dengan gerakan. Ini di buku ini dibahas itu ya. Mungkin Bu Tuti sudah familiar dengan itu, dengan istilah itu familiar. Nah, kaitan dengan CGP, di angkatan 6 itu saya daftar CGP, tetapi di situ karena daftarnya itu karena kita disuruh mendaftar, yang di SD Munggu itu ya. Situ saya daftar, saya berangkat ke sana, tapi saya tidak submit, sengaja tidak submit. Karena apa? Saya tidak menemukan itu CGP apa sih. Saya di situ belum menemukan itu, belum menemukan sebenarnya CGP itu apa, dalamnya seperti apa. Saya itu tidak tahu itu, akhirnya saya tidak selesaikan. Nah, setelah berjalan beberapa waktu, ada KKG di SD 6 Pudeti. Waktu itu yang ngisi Ibu Widiriani, kelas 5 dan kelas 6 jadi satu ya berarti. Di situ materinya adalah RPP berdiferensiasi. Nah, di situ Ibu Widiriani ini menyampaikan dalam RPP berdiferensiasi kenapa harus kita mengajar itu berbeda. Itu disampaikan latar belakang kenapa sih kita harus mengajar berbeda. Ternyata di situ disampaikan bahwa setiap manusia yang lahir di dunia itu unik, memiliki kelebihan dan memiliki kelemahan. Yaitu tadi multiple intelligence, kecerdasan majemuk. Kecerdasan setiap anak itu berbeda-beda. Makanya dalam mengajar kita juga harus dengan cara dan metode yang berbeda. Gitu. Walaupun dalam satu kegiatan, dalam satu waktu itu, tapi kita harus berdiferensiasi. Nah di situ juga disebutkan waktu itu Bu Widi menyampaikan 3 gaya belajar, yaitu audio, visual, sama kinestetik. Waktu itu juga kita praktek ya Bu Latif. Waktu itu Bu Latif kedeteksinya apa? Waktu Bu Widi itu kan disampaikan ya, itu waktu itu ya, tapi dipraktekkan waktu itu kan. Nah disitulah saya itu akhirnya nyambung dengan buku di sini. Oh saya punya buku ini, ternyata di CGP itu ada. Karena apa? Dulu saya ketika membaca ini, saya ingin sekali mempraktekkan apa yang di sini, tetapi saya tidak tahu caranya. Akhirnya itu ketemulah di CGP. Karena di CGP itu ada PP, ada infrastruktur, ada instruktur, ada fasilitator itu. Di situ kita diajari. Jadi insya Allah saya akan ketemu di situ. Karena itu alasan utama saya adalah di situ. Berdiferensiasi itu. Saya ingin melaksanakan atau mempraktekkan itu, dan dengan apa yang di buku ini ternyata di CGP ada. Itu alasan yang utama itu. Jadi kalau misalkan kayak Bu Latif, jadi orang pengen daftar, kok sih daftar? Nah, itu alasannya itu Bu Latif. Karena saya punya buku nggak bisa praktek, dan ternyata di sini diajari cara prakteknya itu. Itu alasannya. Terus yang kedua di sini di dalam CGP itu ada membentuk komunitas praktisi. Ini nggak usah dipotong langsung. Komunitas praktisi ini
sebenarnya tidak ditujukan kepada sekolah yang memiliki CGP, itu tidak. Ini sebenarnya ditujukan ke semua sekolah. Kebetulan yang sekolah di situ ada CGP-nya itu malah sebenarnya kalau kita telusuri itu malah lebih terbantukan karena di situ memang ada program ini. Tapi sebenarnya komunitas praktisi itu dibutuhkan oleh semua sekolah. Ini komunitas praktisi. Nah, apa sih alasan membuat komunitas praktisi ataupun apa sih isinya, kan? Nah, komunitas praktisi ini isinya ini tempat berbagi rasa bingung, rasa senang. Rasa bingung misalkan kita mau mengajar kok kesusahan, kita berbagi di sini. Kalau kita curhat di sini misalkan kelas berapa atau siapa yang merasa kesusahan itu dalam komunitas praktisi itu disampaikan kendalanya, nanti kita pikirkan bareng-bareng cara penyelesaiannya bagaimana. Itu komunitas praktisi ya. Yang kedua adalah ruang curahan dan gagasan. Curahan dan gagasan. Siapa yang punya gagasan untuk sekolah ini kita sampaikan di sini, kita bahas bareng-bareng gitu seperti itu. Terus juga mencari solusi itu tadi sudah, dan juga saling menginspirasi. Kalau ada teman kita misalkan kayak Bulatif itu mampu mampu menciptakan ekspresi untuk anak misalkan dalam puisi dalam apa, itu kan suatu kelebihan. Itu Bulatif bisa sharing di sini kepada kita bagaimana caranya, bagaimana tekniknya agar disalurkan ke teman-teman gitu. Itu bisa seperti itu. Terus juga ruang kolaborasi. Ruang kolaborasi ini jika kita memiliki gagasan dengan perubahan, ayo kita bareng-bareng berkolaborasi untuk mewujudkan itu. Itu ruang kolaborasi. Nah, berikutnya ini mari kita dengarkan. Ini ada pesan dari Bapak Menteri kita, Menteri Pendidikan, Bapak Nadiem Makarim. Ini ada dua hal ya. Jadi dua pertanyaan yang harus sebenarnya secara dari level konseptual. Satu adalah ini guru menjadi guru karena kepengen membantu anak-anak. Jadi yang pertama adalah orientasinya kepada anak. Dan yang kedua adalah apakah guru itu, ini namanya growth mindset. Guru itu percaya nggak bahwa dia sebagai guru bisa terus menjadi lebih baik, dan otomatis guru yang percaya dirinya bisa lebih baik itu biasanya dia merasa semua muridnya dia juga potensi bisa menjadi lebih baik. Jadi growth mindset itu menular. Kalau dia percaya dirinya bisa jadi lebih baik, dia akan mencari informasi, menggali knowledge untuk menjadi lebih baik. Ya, itu adalah pesan dari Bapak Menteri kita, Menteri Pendidikan. Itu ada dua macam guru atau kemampuan ataupun harapan ya. Guru di Indonesia itu harus memiliki keyakinan bahwa kita itu mampu untuk selalu lebih baik. Artinya itu selalu tumbuh, selalu ingin belajar, selalu ingin belajar. Terus yang kedua itu tentang tadi yang pertama tentang membantu. Jadi kita di sini itu tujuan utama adalah membantu siswa, begitu ya, membantu siswa. Ini nanti ada kaitannya dengan materi berikutnya nanti. Nah, ini komunitas kita seharusnya belum sampai sini, tidak sampai sini, karena ada proses panjang. Tapi proses panjangnya itu melibatkan banyak bapak ibu guru. Jadi proses panjang itu hanya saya yang merasakan. Saya tidak melibatkan bapak ibu guru. Seharusnya saya melibatkan, tetapi itu sudahlah, saya saja nggak apa-apa. Iya, jadi bapak ibu itu sudah jadi kayak gini lah. Gitu. Ini komunitas guru kita, komunitas praktisi kita, sekolah kita itu komunitas guru merdeka SDN 2 titik. Yang saya singkat dari ini akronim ya, KOGME, Komunitas Guru Merdeka. Ya. Sedangkan yang di bawah ini adalah sebuah ya, ini adalah bukan saya sendiri, ini dari Imam Syafi'i. Ya, jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan dirinya kebodohan. Ya, jadi kalau kita sering mengingatkan anak didik kita untuk selalu belajar, kita ya bukan hanya murid lah, kita sendiri mengingatkan kepada diri kita, ayo kita juga harus selalu belajar. Karena dunia ini tidak berhenti, ilmu pengetahuan semakin berkembang. Ketika kita tidak mengikuti itu, kita akan ketinggalan gerbong. Sedangkan kita tugas di sini
adalah menyiapkan anak didik kita agar bisa survive, agar bisa bahagia, agar bisa sejahtera untuk 15 tahun yang akan datang. Bayangkan kita harus mampu melihat 15 tahun yang akan datang itu mau akan seperti apa. Kita menyiapkan anak didik kita ke situ. Kalau kita masih dalam mindset sekarang saja untuk 15 tahun ke depan kan sudah ketinggalan zaman. Apalagi mindset kita itu mindset ketika kita kuliah ke sekolah dulu itu semakin ketinggalan lagi. Jadi kita ayo bareng-bareng kita selalu belajar. Gitu. Ini tentang komunitas praktisi dari sekolah kita. Itu komunitasnya kira-kira apa namanya perlu dirubah? Apakah sudah ini untuk nama komunitasnya? Ya. Sudah cukup ya? Ya. Cocok. Terus kenapa lagi merdeka? Karena di sini saya mengharapkan yang merdeka itu bukan hanya kurikulum, yang merdeka bukan hanya siswa, tetapi gurunya merdeka. Gurunya juga merdeka. Saya harapkan seperti itu. Maksudnya merdeka di sini itu bukan merdeka itu kita lepas bebas segala-galanya, itu bukan. Tetapi merdeka itu kita tidak tertekan. Kita tidak tertekan, kita mau mengajar rasanya bahagia, rasanya senang, gitu loh. Tidak rasanya kalut, tidak rasanya pusing, gitu kan. Itu pokoknya semua bahagia, semua merdeka. Mantap ya, ada tenaga. Oke. Berikutnya kita ke materi inti, paradigma baru penerapan dan strategi budaya positifnya. Yang pertama, ini ada ini mari kita dengarkan. Sebelum sampai sini saya ingin bertanya. Menurut Bapak Ibu semua, sistem pendidikan kita itu apakah sudah baik? Apakah sudah bisa memenuhi kebutuhan zaman? Mari kita merefleksikan diri. Kira-kira sudah apa belum? Sistem pendidikan kita itu apakah sudah baik, sudah sesuai dengan kebutuhan zaman? Enggak, berarti Sepertinya belum. sepertinya belum. Iya. Ya. Oke, dari Bu Ii. Oke, nah, selamat gimana Pak? Bisa fit banget ya Pak? Gimana? Ya sudah, cuma belum bisa melaksanakan dengan baik. Ya oke, nggak apa-apa. Ya gini. Oke, mari kita dengarkan dulu. Mari kita simak bareng-bareng. Kalau tidak ada revolusi, Indonesia itu kata Mark Riset, profesor dari Harvard yang meneliti Indonesia, tertinggal 128 tahun. Kenapa kok ini terjadi? Karena biaya pendidikan kita bukan memanusiakan, bukan bercondong pada kebutuhan manusia. Pendidikan kita itu masih bercondong pada kebutuhan industri. Industri itu senang standarisasi, industri itu senang kepatuhan. Maka yang diukur adalah administrasi. Budaya ini terlalu dominan di dalam pendidikan kita, maka fokus kita bukan pada proses belajar murid, bukan pada tumbuhnya potensi keberagaman murid, bukan tumbuhnya imajinasi dan kreasi murid, tapi pada data nilai di bawah KKN, di atas KKN, dan seterusnya, dan data-data itu yang dipakai untuk menentukan apakah sekolah itu favorit. Apakah sekolah itu dapat buka atau tidak? Cara belajar ini kalau hanya ganti kurikulum saja, kalau mindset gurunya itu belum berubah, itu hanya dari administrasi baru. Ya. Tuh. Jadi kurikulum merdeka itu kalau tidak kita yang berubah hanya akan menjadi administrasi baru. Begitu. Termasuk PMM. Bapak Ibu dituntut, ya hijau. Ya kan hijau. Akhirnya apa, videonya cuma ditarik, yang penting hijau tapi nggak tahu isinya. Itu berarti memang yang berubah harus kita. Yang penting harus yang berubah itu kita dulu mindsetnya. Ayo kita belajar, ayo kita rajin atau jangan hanya ke murid, ayo membaca tapi kita ayo membaca. Gitu. Selalu berubah.
lanjut nih. Guru harus suka membaca. Iya betul. Ini relevansi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara itu ini tahun berapa ya Ki Hajar Dewantara? 19 berapa? Lama banget ya. Ya taman siswa. Pemikiran Ki Hajar Dewantara itu ternyata itu sangat luar biasa. Tetapi entah bagaimana pemikiran beliau itu tidak terpakai. Jadi pendidikan kita itu selama kemana itu? Karena di sini maksud pendidikan itu adalah menuntun, bukan menuntut siswa, tapi menuntun siswa. Siswa itu ada 3 teori. Teori pertama, siswa itu diumpamakan selembar kertas ini, selembar kertas kosong yang bersih, dan orang tua ataupun guru itu berhak menulis apapun di sini. Itu teori pertama. Teori kedua, seorang murid itu lahir ke dunia ini sudah penuh, coretannya sudah penuh di sini. Dan guru ataupun orang tua dan pendidikan itu sifatnya hanya mengawasi agar hal-hal negatif itu tidak masuk ke jiwa siswa atau ke jiwa murid. Itu teori kedua. Teori ketiga, bahwa anak itu murid lahir ke dunia ini dengan membawa coretan di sini di lembar kertas dengan coretan, tetapi coretannya itu belum tebal, masih samar-samar. Ya masih samar-samar. Coretannya itu isinya bisa positif, bisa negatif. Nah, tugas guru itu apa? Tugas guru itu menuntun agar apa? Agar coretan yang masih samar-samar itu yang menebal itu yang positif saja. Yang negatif itu jangan sampai menebal. Itu adalah pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Itu sebenarnya sangat luar biasa. Kita itu tugasnya menuntun, bukan menuntut siswa untuk bisa ini, bisa itu bukan. Tapi menuntun siswa menemukan kemampuan siswa itu di mana, gitu loh. Dia itu dalam bidang apa, dia itu bakatnya apa, gitu loh. Itu yang ditonjolkan, yang ditempatkan. Caranya bagaimana? Cara menuntun dengan kolaborasi, terus kritis reflektif, komunikasi kreatif inovatif. Kolaborasi ini kita bisa membuat kesepakatan dengan siswa. Hukuman. Enggak usah, langsung jawabannya. Langsung jawaban saja. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Pertanyaan berikutnya. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Silakan ditulis. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Sampel nak kesenang juga ke sampah. Ya, setuju atau tidak? Jawabannya setuju enggak ya? Ya, setuju. Terus pertanyaan ketiga. Memberi penghargaan, memberi hadiah atau penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Ya, pemberian reward, pemberian hadiah gitu loh. Itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Pilihannya dua, Bu. Tidak ada pilihan yang belum tentu. Pilihannya dua, setuju atau tidak setuju aja itu. Sampun nggih. Dan sekarang satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 30 selesai.
Silakan.